Terus pundi niki jangan saya gitu. Nunggu adik saya yang di Sulawesi, yang di Jakarta ya. Akhirnya sepakat semuanya. Oh, nggih. Ya yang kerja, kerja. Nggih. Cuma di situ ada orang. Begitu malam itu banyak Nggih. darah mati melekan banyak. Nanti terus ada yang itu. Jadi melekan sampai pagi. Nggih. Sampai pagi nggak ada pulang sampai pagi. Nah disitulah akhirnya kesadaran. Iya. Gitu. Kalau yang punya hajat, misalnya punya hajat itu datang sore nggak apa-apa, nggak usah nggak usah libur nggak apa-apa. Tapi kalau orang namanya sudah keseripan apa itu wajib dia itu. Saya heran, akhirnya malam Pak, besok paginya juga rame, gitu loh rame. Akhirnya pagi anak muda-muda sama sudah bawa cangkuling itu jam 6 sudah. Iya sudah gitu. Nah, akhirnya disitulah kegotong royongan, kepedulian saya gini, gitu. Jadi di musyawarah sama yang punya itu yang keseriusan dalam sekarang saat menikah binjang nunggu dari Jakarta ya betul. Memang hari itu malam sampai pagi banyak yang pulang kerja kan gitu. Akhirnya melekan gitu. Makanya Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, hari Rabu kalau nggak salah itu kita kehilangan satu lagi sesepuh kita, yaitu Bapak Kasiman. Pak Kasiman ini salah satu sesepuh kita yang dulu mendampingi saya keliling Nusantara bersama Swargi Mbah Iksun, dan ada juga Mbah Suroso. Kita keliling Nusantara melakukan ritual kebangkitan Nusantara. Kita berjuang ritual untuk membuka portal alam, portal energi alam, supaya menggiring mindset seluruh putra-putri Pertiwi untuk bangkit tercerahkan menuju kebangkitan Nusantara, menuju bangsa ini merdeka jiwa raga. Sesepuh kita Pak Kasiman itu meninggal hari Rabu, tetapi saya baru diberitahu oleh Bu Kasiman, saya diberitahu itu Kemis malam, ya. Kemis malam, terus kita Jumat kita layat ke sana ke rumah beliau. Nah, kami atas nama organisasi Yayasan Raket Prasojo turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya sesepuh kita, Pak Kasiman. Mudah-mudahan yang meninggal dan yang ditinggalkan selalu mendapatkan anugerah Tuhan semesta alam. Nah, terkait dari setelah meninggalnya Pak Kasiman ini, kita akan coba bahas tradisi nguntap kelayon yang mulai hilang. Yang kita bahas ini bukan menceritakan tentang kondisi meninggalnya Pak Kasiman, tetapi kita menceritakan, membahas
kondisi umum di masyarakat kita. Cuman kebetulan kita terinspirasi setelah meninggalnya Pak Kasiman. Tapi yang akan kita bahas adalah kondisi umum masyarakat kita. Banyak sekali tradisi-tradisi nguntapke layon yang mulai hilang di dalam masyarakat kita. Nah, sebelum kita membahas materi tradisi nguntapke layon yang mulai hilang, ini Bu Nani Madiati mau nembang layu-layu sekaligus juga nguntapke sang sukma sejatine Kasiman tumuju manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Monggo Bu Nani. Rahayu. Layu layu miring sang kingking mring di patunon sun sesanti sukma kamuksane setya anut mring sang guru laku kang sir nomadyaning palakan war lepu lengheng triya katya deeng uni samya sapa temon datang nganggo rangu-ranguning tias agni murub ulat sundul langit saksa noten biuri swara nyaku mlebu kula nuwun putra wayan iki peparing sesaji bali marang Gusti ing ngarsane bali sangkan paraning dumati sampun
panjagen raga kang wis suwung. Rahayu. Rahayu Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Duh sukmo sejatine kasiman, manunggal mring Gusti yang sukmo kawekas. Duh sukmo sejatine kasiman, manunggal mring Gusti yang sukmo kawekas. Duh sukmo sejatine kasiman, manunggal mring Gusti yang sukmo kawekas. Duh sukmo sejatine kasiman, rilakno raganiro, aja sira tunggani raganiro ing kuburan, raganiro wis ora kena kanggo gawe. Duh sukmo sejatine kasiman, rilakno keluarganiro, rilakno anak bojoniro, rilakno putu-putuniro, terusno lakuniro, terusno lampahiro, manjing ing kasuwargane Gusti, manunggal mring Gusti yang sukmo kawekas. Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Matur nuwun Bu Nanik Mardiati yang melantunkan tembang layu-layu. Kita nguntapke sukmo sejatine kasiman, manunggal mring Gusti yang sukmo kawekas. Sebelum kita membahas tema kita, tradisi nguntapke layun yang sudah mulai hilang, saya ingin sedikit mengenang Pak Kasiman. Pak Kasiman ini kenal dengan saya kurang lebih tahun 2009-2010. Beliaunya waktu itu masih dinas, kalau tidak menjadi guru ya kepala sekolah waktu itu di Lamongan. Jadi pulang ke Malang ini karena anak istrinya di Malang itu 2 minggu sekali. Setiap pulang ke Malang, beliaunya pasti ke rumah, ke sanggar sini. Kita bawa rasa keprihatinan kita melihat bagaimana bangsa ini yang sedang terjajah secara ideologi. Nah, para pemirsa kita, sekarang kita bahas tentang tradisi nguntape layun yang sudah hilang. Yang kita bahas adalah kondisi masyarakat kita secara umum, bukan bicara Pak Kasiman lagi. Nah, salah satu tradisi nguntapke layon ini di video kita yang kemarin sudah kita bahas. Ini yang kita bahas adalah tradisi-tradisi kita yang hilang. Salah satu tradisi yang hilang, ini yang kelihatan mencolok ya, yaitu ketika ada keluarga kita yang meninggal. Kalau zaman dulu itu layon tadi setelah dibersihkan ya, itu ditidurkan di dipan. Di dipan, setelah itu ditutupi sewek atau kain Jawa. Terus biasanya itu di depan kepalanya itu ada ublik ya, lampu. Dan setelah menunggu keluarganya, terutama putra-putrinya datang semua. Karena di situ merupakan bentuk penghormatan nguntapke layon yang terakhir. Setelah itu tidak lagi ketemu. Yang bahkan yang merawat layon tadi itu cenderung ya keluarganya. Jadi kalau dari tetangga kanan kiri ini membantu, yang pokok adalah keluarganya. Yang memandikan, ya, yang mensucikan, termasuk memakai pakaian untuk si layon tadi. Apalagi dahulu, ya, di dalam tradisi Jawa itu tidak mengenal tradisi pocong. Saya kelahiran tahun 70-an.
masa kecil saya tahun 80-an itu saya masih sempat melihat beberapa sesepuh-sesepuh di desa kami yang meninggal dunia itu tidak dipocong. Ditaruh di terbelo atau peti mati, tapi biasanya itu didipan dulu. Nah, ini nunggu anaknya, putra putrinya itu datang semua, karena ini merupakan perjumpaan terakhir. Setelah itu baru ada upacara mengangkat layon tadi ke terbelo. Nah, tradisi ini hilang gitu loh. Bahkan saat ini hanya karena dengan apa istilahnya itu dengan alasan tetangganya itu selak nyambut gawi, ya. Tradisi ini hilang, seringkali tidak menunggu putra-putrinya yang jauh untuk melihat layon terakhir keluarganya. Dan itu terjadi salah satunya ketika bapak saya sendiri meninggal dunia. Nah, walaupun pada waktu itu saya dihubungi terakhir itu saya sudah di tol di Ngawi. Ngawi sampai rumah saya itu nggak sampai 1 jam. Sehingga saya sampai rumah itu bapak saya sudah dikebumikan. Saya tidak sempat melihat yang terakhir kalinya wajahnya bapak saya. Karena alasan tetangga selanggang nyambut gawe. Padahal waktu itu kondisinya siang. Dikebumikan jam 12 siang kalau nggak salah. Ya tentunya saya sampai ke rumah ya nggak bisa apa-apa. Kan nggak mungkin kuburan bapak saya ya mau dibongkar lagi, kan nggak mungkin gitu. Tapi ini adalah tradisi yang hilang gitu loh. Kalau zaman dahulu itu ini menunggu, bahkan kadang-kala sampai 3 hari 3 malam. Sehingga salah satunya contoh kemarin adalah meninggalnya Sunan Pakubuwono 13. Itu kalau bahkan malah sampai 5 hari itu baru dikebumikan itu. Kalau seseorang tadi meninggal normal, tidak karena kena racun, ini walaupun 5 hari nggak membusuk. Apalagi ada ramuan rempah-rempah tersendiri yang menjadikan tidak membusuk. Ya memang berbeda dalam cerita ajaran Dayoh ya. Ini sang junjungannya kan diracun ya, sehingga 3 hari itu tidak dikebumikan membusuk. Tapi kalau meninggalnya itu sesuatu yang normal, apalagi di Indonesia itu banyak rempah-rempah. Ini kalau kita lihat kemarin di layonnya Sinuwun Pakubuwono 13, ini dikebumikan kan baru setelah 5 hari itu. Nah, kita berharap dengan nanti ditayangkannya video ini menyadarkan kita semua. Jangan jadikan alasan tetangga selanggang kerjo ini menjadi hilang tradisi yang baik ini. Karena ini adalah kesempatan terakhir putra-putrinya, keluarganya melihat wajahnya, pasoriannya, layonnya, orang tuanya. Memang yang punya kewajiban mengebumikan layon itu adalah tetangga kanan kiri. Sehingga bagi tetangga yang paham itu, biasanya tidak memperbolehkan. Kalau saat ini kan ada tradisi baru. Kalau ada salah satu anggota masyarakat kita meninggal, itu anak-anak muda itu ya, itu ke pinggir jalan dengan bermodalkan bendera bendera putih itu layon, dia minta uang di jalanan. Ini bagi tetangganya yang sadar, ini memalukan gitu loh. Kenapa? Karena kewajiban mengebumikan layon itu tetangganya.
Taruhlah yang meninggal itu keluarganya miskin, tidak punya biaya, tetangganya yang punya kewajiban. Tetapi kalau keluarganya cukup ya tentunya keluarganya yang akan menanggung biayanya. Ini hilangnya tradisi lama yang baik, malah muncul tradisi baru yang kalau menurut saya memalukan gitu loh. Apa tetangganya sudah nggak sanggup lagi mengebumikan sang layon sehingga harus minta-minta di jalanan. Dan ada lagi tradisi ketika, kenapa kok dulu sampai 3 hari 3 malam ya? Selain menunggu putra putri yang jauh, nah ini para pemuda, nih, tadi sebelum rekaman tadi Pak Giono juga sempat mengingatkan kalau dulu kalau ada yang meninggal ya, itu sinoman, para anak muda itu biasanya diberi tugas untuk melakukan layu-layu. Lalu layu-layu itu adalah kabar, memberikan kabar layu kepada keluarganya. Biasanya kalau di desa itu kan keluarganya banyak. Taruhlah umpamanya rumahnya contoh aja rumahnya di sini di Bumiayu ini. Kalau orang dulu itu kan punya keluarga tuh ada yang dipakai saji, ada yang di Buring, ada yang di Kebon Agung, di Wagir. Nah, ini para pemuda itu dibagi. Kalau zaman dulu tuh karena tingkat sosialnya begitu tinggi, ini siapa keluarganya siapa itu tetangga itu tahu. Karena tingkat keakraban tinggi ya. Kalau saat ini juga hilangnya tradisi tentang individual. Jangankan kok kerabat dari tetangga, wong kadang-kadang kala dengan tetangga sendiri aja enggak kenal kalau di kota itu. Sehingga dulu ada tradisi layu-layu. Ya. Sehingga kalau kemarin ada yang tanya di grup kita, itu yang benar itu takziah atau nyelawat. Saya sampaikan kalau takziah ini adalah tradisi Arab. Kalau Jawa itu ya layat. Dari tembung layu. Layu menjadi layon, terus layat. Sehingga biasanya kalau kita pergi ke punden atau pergi ke tempat-tempat ritual, biasanya kita kan minta datang leluhur tentang layoning sekar. Ya, jadi kalau kita ke punden kan biasanya ada banyak bunga. Kita minta layoning sekar. Dalam artian apa? Kita minta restu dari leluhur yang ada di situ, wujudnya layoning sekar untuk kita buat mandi di rumah. Ini biasanya kalau kita pergi ke Gunung Kawi itu biasanya sama juru kunci sudah disiapi itu layoning sekar di kertas coklat gitu. Nah ini supaya gayeng, kondo takon, para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar, yang di studio ini untuk kondo takon. Karena Mas Hadi sakit, Mas Anton sakit, ya ini tinggal ini ya, tinggal 3 orang. Nah, Mas Puji biasanya di depan kamera diganti istrinya ikut kondo takon. Siapa dulu monggo yang mau kondo takon? Bu Nani mic-nya di situ. Bisa kondo apa menurut Bu Nani yang tradisi-tradisi lama yang sekarang sudah hilang? Mau takon boleh. Ya? Bukan Nggih, tradisi nguntapke layon udah hilang. Jadi ini tradisi nguntapke layon. Jadi setelah kematian. Oh, hanya sekitar itu berarti yang Mas. Untuk tradisi yang ditinggalkan kan banyak. Nggih, banyak, monggo. Nggih. Rahayu. Ini mengulas tadi yang penyan katakan tradisi nguntap layon itu sudah hilang. Nggih. Itu kira-kira kemana ya? Kalau tadi dikatakan bahwa seorang yang meninggal itu harus menunggu keluarganya, dengan karena tidak kanten nunggu putranya mungkin dalam perjalanan, itu dengan alasan salah kerja. Itu kalau memang sikonnya seperti itu,
bagaimana cara menyikapi dan siapa yang salah. Kalau memang tetangganya itu memang betul-betul selak kerja dan meninggalkan pekerjaannya, kan dia juga punya alasan. Siapa yang disalahkan? Apakah tetangganya atau keluarganya datang-datang? Itu satu ya. Yang kedua tadi tradisi yang hampir hilang itu sandingan. Dulu itu ya mbah-mbah saya itu memang setiap Jumat Legi itu memang selain nyekar itu juga di rumah itu membuat sandingan. Nah, kenapa sekarang kalau kita membuat sandingan itu seolah-olah itu kita itu memuja leluhur sesat gitu loh, memuja hal-hal yang sesat. Padahal itu kan mengingat bahwa iki mbahmu wis gak ono biyen sing isone awakmu lahir iki ya teko mbahmu iki kan gitu. Nah, saya kira itu untuk mengenang mbah kita itu tiap Jumat Legi itu pasti memberikan atau membuat sandingan. Ada juga bunga, terus kadang ada apem, ada pisang, dan itu sepertinya hampir hilang. Nah, bagaimana kalau itu memang hilang, bagaimana caranya untuk supaya menggali lagi, untuk mengenalkan ke generasi kita bahwa ini penting gitu. Terus tadi dikatakan bahwa kita ke suatu tempat untuk nyekar itu kita meminta doa restu. Katanya tadi benar seperti itu kan. Terus apakah masih bisa orang yang meninggal itu memberikan restu? Padahal kan sudah tidak ada. Apakah kita memang masih ada saling berhubungan gitu atau ikatan batin atau bagaimana kok kita masih bisa minta doa restu? Dan bagaimana dengan restu itu, apakah memang terwujud atau bagaimana? Rahayu matur benani Bu Pak Kiono. Dalu Rahayu. Ini saya mau kondo nggih. Soalnya budaya hilangnya lelayu yang mau bawa ke makam itu ya, atau ke kuburan, ke pesarean. Itu memang terkikisnya oleh budaya-budaya lain. Terutama kita ini tidak bisa memegang teguh dengan budaya leluhur. Itu pasti itu. Soalnya kan semuanya. Kalau dulu memang budaya yang lain-lain itu, biarpun orang tua atau si adik kakak kan gitu ya, itu penghormatan, itu perawatan gitu. Terus kita berangkat nggak asal sekarang seperti maraton. Seperti maraton dalam arti ya itu beruberan mau ikut bahwa itu enggak. Dulu ada sesepuh yang paling sepuh itu menyapu di depan, nyapu korek gitu kan, sama gini sama jalan perempuan itu pembersih jalan itu. Terus dia juga memang orang-orang sesepuh yang dituakan lah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan budayanya kita yang dari leluhur hilang itu ya, terutama itu namanya penghormatan terakhir. Apapun alasannya itu tidak ada alasan, maksudnya penghormatan terakhir. Si tetangga tahu diri, kalau ada orang meninggal dia pasti izin. Jangankan gitu PNS saja izin. Saya dulu ngakui PNS saya izin. Ada tetangga meninggal, dia nyadari oh ya gitu. Jadi tidak ada namanya selak kerja, itu tidak ada. Ya itulah kesadaran kita dulu. Enggak kerja apapun itu izin. Jadi libur 1 hari, jadi ada orang meninggal libur gitu. Terus yang layak itu ada pilah-pilah
Orang tua di dalam rumah, di rumah menyiapkan obor rampennya. Terus anak muda itu sudah ke kuburan. Dia sudah di situ nyangkul. Tapi sebelum itu namanya buka tanah. Itu ada doanya. Itu orang sesepuh. Jadi sebelum didoai sama orang sesepuh itu teman-teman itu anak muda diam. Baru di situ sudah diwiwiti, didoakan mau buka tanah itu. Baru sekian cangkul atau di aja buat syarat. Itu kalau ada yang itu ya malah di petak gini sudah wis diteruskan sama anak muda. Satu itu. Kedua, namanya bawa apa-apa itu ada kriterianya. Jadi nggak asal sekarang namanya telisik dibawa itu aja. Itu ada. Nggak boleh di depan tuh uber-uberan gitu. Naruh itu ya gitu, nggak boleh dari kiri. Seandainya muncul gini dari sini, nggak boleh dari sini. Kita pampang gini. Sekarang kan enggak, pucuknya gini dipegang. Nah itulah. Jadi menghormati si layon itu sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu enggak gitu. Dibopong. Terus kalau sudah turun gini. Tangannya gini. Sekarang enggak. Anak-anak sekarang enggak bisa, enggak ngerti. Ya maklum, memang itu bukan didikan, tapi sebagai contoh itu sudah hilang. Sing penting wis didukno. Kan gitu lah. Itu ya terus sampai di liang kubur. Itu memang kadang sampai teriak-teriak, dibuka kainnya kan gitu. Telinganya ada yang dikasih tanah, itu enggak, harusnya ditempelkan. Enggak boleh dikasih tanah. Nah, sana kan disumpeli. Tempel, dibuka ini harusnya. Buka tempel gitu. Ya kemiringan sekian derajat itu. Jadi enggak mengkurap, enggak miringan gitu. Memang itu sudah hilang lah. Yang penting kasih tanah, terus namanya bantal guling itu ya memang ada sekarang, tapi tidak sesuai standar. Kalau malah digarap geden-gedenan, ya gede ya anteng. Ya memang itu budaya kita ini sudah bukan dilecehkan, memang nggak ada yang nuntun. Akhirnya dari Nyun Sewu, dari Pak Mudin sendiri, dia tidak pengalaman dalam arti cuma ganti-ganti kan harusnya kan tua. Cuma dia di sini bisa nalkin, bisa gitu aja. Ya itu memang sudah kondisi era zaman teknologi milenial gitu. Nah mungkin 10 tahun atau 15 tahun itu mungkin nggak ada udah. Seperti ayam nanti. Bungkus bawa pergi. Macanya itu lah, katanya kan bilang seakan jauh suwe-suwe di rumah, itu malah keliru. Memang bener ada sentir. Terus dulu itu kalau ada bukan kemenyan, seperti di perapen itu Pak, di kempiuri itu loh. Ya sejenis apa itu lupa. Itu harum namanya. Itu jenis dupa Pak. Iya, jenis dupa. Ya, tapi baunya, aromanya bukan kemenyan. Bukan. Tapi jenis dupa. Iya, dupa tapi disambutkan gini kan. Jadi bukan dupa gini. Jadi ada perapen. Kan dulu dupa. Iya, di situ ada orang datang mendoakan. Silakan doa apa-apa, enggak apa-apa. Jadi enggak ada namanya dulu itu ngaji, itu enggak ada. Sewu itu enggak ada. Cuma dia mendoakan di situ, enggak tahu apa. Soalnya orang Jawa dulu kan bahasanya umi-umi. Umi-umi langsung tiur kemelung gitu. Di kepalanya. Gitu. Nah, namanya kalau taruh air di dipannya itu memang biar tidak ada semut. Di kaki-kakinya dipan. Kaki-kakinya itu biar tidak ada semut. Memang itu. Tapi dupa itu sama sentir itu pasti. Itu semalam. Makanya kalau sudah ada gitu nggak boleh ditinggal. Dupa ini nggak boleh berhenti. Harus terus
terus sedikit baru sedikit terus sampai besok atau sampai itu baru diangkat itu. Ya kalau mandi dulu itu biarpun dari rumah sakit tetap dimandikan sama keluarga, nggak boleh. Kalau sekarang sudah praktis seperti pahe-pahe Pak ya. Ya nggak salah. Nah, tidak meribatkan keluarga. Wis dimandikan sama dari pihak rumah sakit. Nah sekarang ini kan orang meninggal kan nggak di rumah, di hotel, ternyata di hotel itu. Di rumah sakit. Iya di rumah sakit itu hotelnya. Pulang bersih, gitu, pulang bersih. Nah kalau dulu biarpun sudah gitu nggak boleh, harus dimandikan keluarga. Gitu. Keluarga bahwa si penderita si ditinggal itu supaya apa ya? Ketika ini ya satu ya mumpung masih kesempatan terakhir gitu kan. Itu jadi seperti itu sebenarnya banyak, tapi ya gimana lagi sekarang ini kita mau gak mau harus mau. Soalnya sudah terdongkrak ya Pak. Sudah terdongkrak oleh budaya lain. Terdowngrade. Sudah tersisih, tergeser. Nah, dari budaya kita orang Jawa sendiri manut. Akhirnya manut yang praktis. Ya sekarang sudah tidak boleh menginap. Saat ini jam 12, jam 7 malam harus take off. Ya kan itu. Kalau dulu enggak. Sebelum jam 5 itu enggak boleh, maghrib enggak boleh. Masalahnya ada aturan. Jadi enggak boleh. Sekarang enggak harus berangkat praktis wis. Gitu. 24 jam. Makasih. Matur nuwun Pak Giono. Jadi secara tidak langsung apa yang menjadi kondonya Pak Giono malah menjawab takonnya Bu Nani. Jadi pada zaman dahulu memang tetangga itu ada kesadaran. Ini kewajiban tetangga. Jadi dia kerja pun izin. Kalau di desa itu kan kebanyakan petani yang nggak perlu izin, tapi ditinggal pekerjaannya. Ya ditinggal sehingga mereka bagi tugas. Biasanya ada pengurus kampung ya, misalnya itu bagi tugas. Si nom-noman tadi ada yang layu-layu, ada yang ke pesarean. Layu-layu itu memberikan kabar kepada sanak keluarga. Yang ke kuburan ya itu tadi memang ada ritual namanya bedah bumi atau sur tanah. Ya, ini saya tambahin sedikit tadi. Namanya woro-woro. Itu memang dulu rumah tidak seperti sekarang. Satu bata, dua rumah kan gitu. Ibaratnya satu jengkal cuman. Kalau dulu rumahnya kan jauh. Jauh. Lah itu namanya bendi. Ada seperti orang jual es dong-dong gitu. Ya, kalau nggak bendi kentongan biasanya. Tapi rata-rata bendi. Misalnya itu tung sopo kan gitu. Nah disitulah si A si Sonoyo di mana di sana itu keliling desa. Makanya rumahnya jauh, jalan itu jauh itu ya antara dari sini mungkin di sana. Jadi taruhlah 10 meter atau siapa kan jauh-jauh. Bisa antar rumah bisa 50 meter. Biarpun jauh tidak menutup kemungkinan dia pasti kenal. Biarpun orang tahu namanya lah ya datang pun nggih mriko tahu. Soalnya apa? Kepeduliannya. Ya seperti petani ngasuh baru seandainya jam 12 jam 1 selesai, dia nanti jam 2 nilai sawah tidak apa-apa. Kalau yang PNS itu izin, itu memang kepedulian, wajib kesadaran. Jadi tahu diri. Makasih. Matur Pak Giono. Jadi itu merupakan kewajiban tetangga dan kesadaran tetangga. Apakah tadi Bu Nani bertanya apakah itu disalahkan? Ya kita nggak perlu menyalahkan, itu kesadaran kok. Kalau mereka punya kesadaran ya sudah, kalau nggak punya kesadaran ya nggak bisa. Sehingga kalau zaman dulu itu biasanya kalau istilahnya itu meninggalnya itu pagi ya
bende dibunyikan atau Iya, kentongan, jam 9 ya itu semua tetangga itu datang dengan kesadaran. Nah, di situ bagi tugas. tugas cari air. Ya, ada yang cari air, ada yang ke pesarian ya. Jawa tidak kenal kuburan, tidak kenal makam, adanya pesarian. Atau orang mengatakan jaratan. Ya, Nah, ada yang masak. ada yang masak, bagi tugas. Nah, kalau umpamanya diputuskan untuk sampai 3 hari waktu itu ya, ini biasanya ya setelah bagi tugas ya mereka baru pencar. Ya, betul. Yang di rumah duka itu ya hanya beberapa orang karena semuanya berpencar melaksanakan tugasnya masing-masing gitu loh. Nah, zaman sekarang bagaimana solusinya gitu loh? Karena kadang-kadang mereka izin agak kesulitan. Sebenarnya bisa saja kalau ada kesadaran. Satu, minta izin kalau diperbolehkan. Kalau tidak, ini kan mamanya sekarang mereka kumpul dulu bagi tugas. Setelah itu mereka bekerja, sore kembali. Karena ketika ada layon ya, itu kan malamnya mereka kan melean biasanya. Melean sampai layonnya tadi dikebumikan. Disareke gitu loh. Bagi tugas. Ya, bagi tugas. Nah, begitu juga jadi disampaikan kalau tadi Pak Bunani jelas ya. Jadi siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Wah, itu sebuah kesadaran. Ini bukan sesuatu yang kita bekerja kok. Kalau bekerja di sebuah kelembagaan kan nggak masuk kena sanksi kan enggak. Ini kan sosial, nilai-nilai sosial. Ya, ini adalah tingkat kesadaran yang mulai terkikis gitu loh. Nah, karena saat ini kalau saya lihat, saya jadi teringat kata-katanya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Oleh orang-orang sales ajaran Dayo, apapun tradisi leluhur kita, entah itu tradisi Jawa ataupun tradisi Sunda, selalu dikatakan sesat. Sementara mereka hampir setiap saat memuja-muja leluhur dari Timur Tengah gitu loh. Leluhur kita disesat-sesatkan, tradisi kita disesat-sesatkan. Ya, ini saya tambahi, ini fakta. Itu seperti ibu saya dulu. Itu jam 3 nggak ada. Warga ngumpul. Dos pundi niki jangan, saya gitu. Nunggu adik saya yang di Sulawesi, yang di Jakarta ya. Akhirnya sepakat semuanya. Oh nggih. Ya yang kerja. Nggih. Cuma di situ ada orang. Begitu malam itu banyak. Darah mati melean banyak. Nanti sus ada yang itu. Jadi melean sampai pagi. Sampai pagi nggak ada pulang sampai pagi. Nah disitulah akhirnya kesadaran. Gitu. Kalau yang punya hajat, misalnya punya hajat itu datang sore nggak apa-apa, nggak usah libur nggak apa-apa. Tapi kalau orang namanya sudah keseripan itu wajib dia itu. Saya heran, akhirnya malam Pak, besok paginya juga rame, gitu loh rame. Akhirnya pagi anak muda-muda sama sudah bawa cangkuling gitu, jam 6 sudah. Iya sudah gitu. Akhirnya disitulah kegotong royongan, kepedulian saya gini. Gitu. Jadi di musyawarah sama yang punya itu yang keseriusan dalam sekarang saat ini kono binjang nunggu dari Jakarta ya betul. Memang hari itu malam sampai pagi banyak yang pulang kerja kan gitu. Akhirnya melean. Gitu. Makasih. Matur Pak Giono. Jadi sebenarnya kalau ada kesadaran bisa disiasati ya. Jadi ya mereka kerja, sorenya kembali, sorenya kumpul di situ di rumah duka. Terus bagaimana dengan pembiayaan? Kan orang meninggal itu kan nggak semayanan. Itulah tadi saya katakan kewajiban tetangga. Gotong royong tadi. Karena si rumah duka kan kadang-kala kan tidak punya beras, tidak punya lauk, itu tetangga. Karena ketika orang melean tadi kan tetap butuh makan. Tergantung yang punya yang keseripan. Biasanya ibu-ibu yang tua yang ngerti. Biasanya ibu-ibu yang tua ngerti. Itu langsung kepada anaknya atau yang dituakan
atau siapa yang itu langsung sampun Bu, monggo, oh nggih harus budal di dhewe Bu. Uangnya ini sudah. Kalau nggak ada itu memang tanpa ya, seperti di sebelah rumah saya dulu. Itu memang orang nggak punya. Akhirnya apa? Warga yang mampu langsung berangkat ke pasar. Ya di situlah nanti kalau ditanya wis kabeh tak cukupi. Jadi tidak ada imbal balik itu tidak ada. Ya itulah keikhlasan, dalam arti keikhlasan, kegotong royongan itu memang betul-betul orang Jawa itu tidak memandang. Dia yang kuat bantu yang lemah, gitu aja. Makasih. Pak Ken. Jadi biasanya kalau orang dulu itu kan gini, jadi ada yang meninggal tadi memang yang meninggal tadi kan belum tentu orang kaya. Kadangkala di rumahnya tuh tidak ada persediaan. Itu tetangga. Ada yang bawa beras, ada yang bawa mie, ada yang bawa lauk. Tetapi ada juga desa-desa tertentu. Saya jadi ingat masa saya kecil. Itu desa kami itu punya namanya lumbung desa. Nah, lumbung desa itu otomatis ya pakai kas lumbung tadi, lumbung desa tadi. Ya, semuanya tercukupi. Ya. Sehingga kadangkala yang rumah duka ya. Ini kadang-kadang nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Dia posisi sedang berduka. Posisi sedang berduka kalau harus terbebani banyak hal kan kadang-kadang kasihan, belum tentu siap. Dia harus cari pinjaman kemana. Nah, itu saya jadi ingat masa kecil saya itu di desa saya itu ada lumbung desa. Lumbung saat ini juga salah satu tradisi kita hilang tuh lumbung desa. Ya. Sehingga ada suatu desa ya, yang memiliki lumbung desa. Ini kalau nggak salah di Jawa Barat ini. Saya lihat di medsos itu. Yang mana kemampuan lumbung desa tadi ini mampu memberi makan warganya sampai 75 tahun ke depan. Berarti apa? Loh, lumbung desa desa seperti ini kan sebenarnya desa yang luar biasa. Tidak perlu Menteri Pertanian. Ketika suatu desa yang selalu sehat dengan ajaran leluhur, ini kan nggak perlu puskesmas, tidak perlu dokter, tidak perlu Menteri Kesehatan. Tetapi anehnya gara-gara terbawa mindset ajaran Dayo, entah itu berbentuk agama ataupun berbentuk ideologi ekonomi, saat ini di desa itu lumbung desa dihancurkan. Di desa tadi kalau tidak ada tidak ada bidan, tidak ada mantri, tidak ada dokter, harus ada. Nah, seringkali dari tenaga medis tadi ini dinilai dari berapa orang yang sudah ditangani. Kalau yang ditangani itu sedikit, itu katanya tidak kerja tenaga medisnya. Ini kan kebalik. Seharusnya apa? Kalau tenaga medis di suatu desa itu nganggur, seharusnya malah berhasil. Karena sehat semua. Sehingga saat ini seharusnya kinerja pemerintah kita juga harus dirubah. Ya ini ada lagi lupa Pak. Ini mengenai ya itu tradisi orang meninggal ya Pak ya. Dulu memang nggak boleh orang meninggal diambilkan utangan. Itu nggak boleh pantangan. Justru dia berlomba-lomba mencukupi. Orang yang punya dia berlomba, wis tak tanggungi, wis inilah. Jadi namanya orang yang itu katanya itu kalau itu tidak akan mungkin kekurangan. Apalagi yang punya anak ya, dia mampu. Sekarang kan enggak, anak biarpun sudah mampu, dia pura-pura diam, dia urunan. Kan? Harusnya kesempatan, terutama orang tua. Siapa yang itu wis kan meneng-menengan aku wis kabeh gitu. Loh ini fakta Pak. Jangan sekarang siapa yang punya utang, oh ada utangnya sana ditagih kan gitu. Terus dicarikan utangan disilihno, maksudno dibalekno, itu enggak boleh. Itu pandangan kasihan. Enggak boleh kasihan yang biaya kurang. Biaya utangan enggak boleh. Kalau punya anak bertanggung jawab anaknya. Justru itulah yang diharapkan. Enggak usah kita itu ngasih orang lain, tapi orang tuanya terutama kalau laki atau perempuan dia sudah pulang ke pangkuannya, itu pulang ke
Gusti gitu ya. Itu dia wah itu Pak betul itu tidak akan mungkin kekurangan. Nggih, matur nuwun Pak Giono. Jadi memang pada zaman dulu ketika ada orang meninggal tuh memang nggak boleh biaya untuk merawat layon tadi dengan hutangan. Itu nggak boleh. Sehingga pada zaman dulu itu saya masih ingat ya, ketika ada orang yang meninggal, nasi yang untuk wilujengan, itu dulu ada sesuatu yang aneh. Kalau di situ tercampur biaya hutangan, nasinya itu nggak matang-matang. Satu itu terus blenyek. Nggak matang-matang, atau kadang-kadang ya tuh blenyek tadi. Yang sering tuh nggak matang gitu loh, ngelenis nasinya itu. Nah setelah itu tadi udah bagi tugas, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Giono tentang layon itu tidak boleh dibawa lari. Ya pada zaman dulu itu ada sesepuh desa biasanya perempuan itu nyapu di depan. Setelah itu di belakangnya ada sesepuh perempuan lagi itu nyawur ke beras kuning sama sirih sama suruh. Ya, beras kuning. Nah, terus tadi layon di dipan itu dikerupi kain ya. Ini setelah disucikan terus dipakaikan pakaian yang dulu kan tidak dipocong dulu itu. Dan belum dimasukkan terbelah atau peti mati. Itu memang pakai padupan. Karena fungsi padupan tadi ini adalah supaya mayat tadi virusnya itu hilang. Aromanya juga bisa, sehingga aromanya harum. Jadi dupa tadi ya, kalau soal aroma dupa itu biasanya kan tergantung setiap desa itu kan memiliki tersendiri-sendiri ya. Entah aroma kemenyan, entah aroma mawar, ya entah aroma garu, ya itu aromanya sendiri-sendiri. Tapi ada padupan, termasuk cendana. Fungsi padupan tadi satu, itu untuk menetralisir bakteri, virus. Karena orang meninggal itu biasanya membawa virus. Orang Jawa mengatakan sawan. Sehingga orang ketika setelah layat pulang ini tidak boleh langsung ngangkat anak atau apa enggak boleh. Harus pergi ke ke dapur dulu terus ke kamar mandi. Untuk menghilangi sawan tadi. Ya. Jadi padupan tadi asapnya dupa ini untuk menetralisir virus, bakteri, energi negatif. Sekaligus asap padupan tadi untuk mengharumkan layon. Supaya tidak bau. Ya. Sehingga walaupun 3 hari 3 malam ya nggak bau gitu loh. Dan lagi untuk itu jenazah ya, yang meninggal itu bawahnya itu kalau sampai 3 hari itu dikasih yaitu serbuk cendana. Kalau sama teh, itu masalahnya apa? Biar nggak betul itu bakteri sama virus nanti, atau orang Jawa bilang sawan itu. Jadi dupa itu banyak bawahnya. Makanya kita megang waktu di makam menurunkan itu kan aromanya harum. Nggak ada namanya bau ngelanges seperti mayit. Bau mayit nggak ada. Sekarang banyak. Nggak ada. Jadi aromanya itu mungkin rata-rata dulu itu cendana, garu. Kalau nggak ada itu biasanya bubuk kopi. Bubuk kopi bisa, tapi teh. Teh sama kopi. Teh. Enggak. Ya teh teh gandul seperti bukan teh celup. Teh tubruk daun teh sama. Jadi banyak. Itu banyak harum. Terus dilemek kan gitu. Jadi seandainya nanti ada airnya itu ngeresap di situ. Walaupun itu 1 minggu enggak apa-apa. Tadi yang saya katakan di depan rempah-rempah itu. Gitu. Sama daun sirih dulu, itu di Terima kasih. Di layonnya tadi, di kaki dipan dikasih air ya biasanya batok gitu. Terus ada padupannya, ada rempah-rempah tadi, biasanya bubuk garu, bubuk cendana, teh atau bubuk kopi ya biasanya. Nah, ketika tadi memberangkatkan layon, ya
depannya ada yang nyapu, sesepuh perempuan. Kalau sesepuh perempuan otomatis kan nyapunya kan nggak rikat, nggak cepet. Ya cuma gini, sambil gini, Ya. Terus belakangnya sesepuh perempuan juga tadi menyawur ke beras kuning sama sirih. Ya. Balak-balak. Itu juga merupakan tolak balak. Nah, terus apalagi tadi yang ditanyakan Bu Nanik tadi soal kerja tetangga itu sebuah kesadaran. Kenapa malah Bu Nanik was ini dipertanyakan? Sandingan. Oh, sandingan, nggih. Ya. Kalau meninggal apa masih bisa? Nggih, oh ya, nggih. Jadi ketika setelah layon itu dikebumikan ya, disarekke, itu kan ada selamatan namanya selamatan pungkur tumpeng pungkur. Nah, tumpeng pungkur. Kalau tadi di kuburan tadi memang ada ritual sendiri. Ada. Selamatan sendiri namanya selamatan bedah bumi atau sur tanah. Nah, terus selamatan tumpeng pungkur itu biasanya juga ada sandingan. Nah, setiap biasanya geblake ya. Kalau leluhurnya itu lebih dari satu, memang kadang-kadang dijadikan bersama malam Jumalgi. Tapi sebenarnya yang bagus itu nggak malam Jumalgi. Tiap geblake leluhurnya tadi ada sandingan. Nah, sandingannya biasanya ya teh, kopi, air putih, ya. Sama kembang telon. Ada kembang telon. Kuman nih. Ya. Kembang telonnya tidak pakai kandil. Ya. Jadi mawar merah, kenongo, melati putih. Ya. Terus biasanya setelah itu sandingannya itu ya itu merupakan ada istilahnya sebuah sinergitas energi. Nah, tadi Bu Nani bertanya apakah kita masih bisa minta restu pada leluhur kita yang sudah meninggal. Ya, kalau kita ke kuburan minta restu. Tadi saya mengatakan kalau kita ke punden, kalau kita ke leluhur kita, ke pesariannya, ya kita paling utama dalam mendoakan. Mendoakan terutama supaya sukmo sejatine leluhur kita tadi itu kita sampurnane supaya manjing manunggal dengan yang sukmo kawekas. Nah, kalau yang saya katakan tadi minta layon yang sekar itu ke punden. Ya. Biasanya kalau di punden itu kan yang ritual kan banyak itu. Enggak cuman kita tuh, banyak karena memang di punden itu dia. Nah, setiap orang yang melakukan ritual di punden tadi kan biasanya ninggal ke bunga. Nah, ini ada tradisi. Ini kita minta restu pada leluhur di situ di punden tadi dengan wujudnya kita minta layoning sekar, bunga yang sudah kering. Nah, apakah itu bisa? Ya, ini kan bentuk simbolik. Ya, seorang tokoh besar, seorang leluhur ya di punden itu biasanya kan tokoh besar. Ini tentunya berkali-kali kita sampaikan di dalam ajaran Jawa itu urip iku langgeng. Energi itu kekal. Yang tidak kekal kan materialnya. Orang yang masa hidupnya itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan spiritualis, tentu spiritnya, jiwanya, hidupnya itu masih kuat. Yang bisa mempengaruhi energi kita. Ini ada sebuah pengalaman yang saya alami sendiri. Dulu beberapa waktu yang lalu saya mengalami sebuah peristiwa yang cukup problem yang cukup berat. Saya tidak ada lagi tempat mengadu. Kalau dulu kadang kalau ada apa-apa itu kan saya biasanya ngadu ke guru saya, Suwargi Pak Tejo yang Mas Puji pernah saya kenalkan. Pernah suatu saat saya mengalami problem berat. Saya nggak ada tempat mengadu di Malang ini. Saya datang ke pesariannya Suwargi, guru saya Pak Tejo di Semeru sana. Saya berdoa di situ, saya mau minta kita meminta kepada Tuhan, izin Tuhan untuk mendapatkan restu dari beliaunya. Nah, setelah saya pulang dari pesarian beliau, saya balik lagi ke Malang. Esok harinya
permasalahan problem berat yang saya hadapi tadi itu selesai. Berarti memang energinya itu memang ada, karena memang urip itu langgeng. Energi itu kekal gitu loh. Ya. Sehingga bisa saja kita kalau pergi ke punden itu, ya. Kalau saya lihat ini kalau kita pergi ke Gunung Kawi itu pasti itu pulang yang ritual tuh oleh juru kunci dibawakan ini apa? Layone sekar dibungkus kertas coklat itu kalau di Gunung Kawi itu. Ya. Sehingga ini bisa dilakukan oleh para pemirsa juga. Kemudian kita pergi ke punden, ya, kita tetap mendoakan beliau, leluhur tadi kita doakan. Setelah itu kita minta izin kepada Tuhan, minta izin kepada alam semesta, minta layoning sekar untuk merupakan bentuk restu dari leluhur kita tadi kepada kita. Tetapi tentunya mohon maaf, ada kala seringkali, saya pakai contoh gini. Kami membawa ngelinggihke Songsong Agung Siwa Buddha di Gunung Katu. Suatu saat saya kembali lagi, Songsong Agung atau payung tadi hilang. Juru kunci Pak Kuseri cerita ke saya, Pak Trimo, payungnya dipendet yang kepanjen. Ya. Ngendikane nggih tiang pinter ngeten jarine menapa dukun ngeten lah. Ini kalau menurut saya tidak elok gitu loh. Dalam artian tidak elok itu begini. Kita pergi ke punden boleh saja kita surut bareng di situ, mulai layoning sekar, terus taruhlah tadi ada payung, boleh. Tetapi kita juga harus memberi gantinya. Jangan hanya ngambil gitu loh. Semuanya itu nandur ngunduh gitu loh. Waktu itu Songsong Agung, payung yang kita pasang di Gunung Katu diambil. Orang yang ngakunya katanya dukun di Kepanjen, katanya juru kunci Pak Kuseri. Saya tunggu sampai 8 dino, ini nggak ada gantinya gitu. Sehingga akhirnya kan kita lakukan lagi tuh ritual Songsong Agung itu di Gunung Katu itu di apa itu di videonya ada ya Mas Puji ya, ya ada ya. Sehingga kalau kita pergi ke punden mau ngambil sesuatu monggo, mau ngambil layon sekar ya kita harus bawa bunga gitu loh. Bunga yang kita bawa yang segar tadi otomatis masih tertinggal, kita ngambilnya yang sudah layon sekar gitu loh. Ojo jangan cuman mau ngambil aja tapi nggak mau memberi gitu loh. Termasuk tadi tentang sandingan tadi. Bagaimana saat ini kita menghidupkan lagi? Kalau untuk tadi menunggu layon tadi sudah dijawab Pak Giono, kesadaran masyarakat. Sebenarnya biasa disiasati dengan cara apa? Yang kerja sore kembali ke rumah duka. Toh saat ini juga kembali Pak Giono, tapi dengan cara apa? Berdoa dengan cara bahasa bangsa lain. Padahal orang yang meninggal tadi belum tentu tahu tentang bacaan-bacaan dari bangsa lain tadi. Jangankan kok yang meninggal, yang berdoa tadi, yang membacakan itu pun nggak tahu loh. Artinya apa? Dengan bahasa langit, bahasa bukan apa ya, bahasa Timur Tengah sana. Yang membaca aja gak ngerti artinya, apalagi yang meninggal. Itu seolah-olah sudah doa yang paling ampuh katanya. Sementara sandingan tadi juga merupakan doa. Karena Jawa memiliki doa yang berbentuk lisan dari mulut kita. Nek wong Jawa diikrarke. Terus doa dalam bentuk material. Tadi kan sandingan tadi kan ada kopi pahit, ada teh tubruk, ada air putih, ada kembang telon. Terus biasanya ada tambah apa? Apem ya. Ini kan doa berbentuk material ini. Terus template lampu sentir. Ya, ada lampu sentir ya. Sudah ada gini pasti harus ada. Entah itu lampu sentir atau dimar kambang. Nah,
Ini kan doa berbentuk material ini. Karena ubo rampe tadi, sandingan-sandingan tadi kan memiliki energi masing-masing. Inilah malah lebih mengena. Inilah serat teles. Daripada dibacakan dengan bahasa asing, sing maca ya ora ngerti artine, apalagi yang meninggal. Kalau misalnya itu malah mubadir itu. Dan tadi bisa dibuktikan dipasang kiri. Iya. Bisa. Itu bisa sandingan itu pasang kiri orang dulu seperti bapak saya, ibu saya itu pasang kiri. Nek dulure teko iku ya apa sih? Bisuke itu ada tepung. Tapi bukan tepung dari asal tepung beli dipasang ini. Bikin tepung beras murni, taruh di lepek. Gak boleh disentuh dengan pakai bambu. Kalau sendok nggak boleh, bambu diratakan dengan bambu, dinet-net itu. Ya disitulah disanding. Nah nanti itu pasti ada jari seperti 3. Ada bekasnya bekas di situ, 3 di tepung tadi. Jadi nggak boleh tepung beli, harus bikin beras. Nggak boleh tepung asal tepung gitu. Dan itu merupakan doa berbentuk material dan itu ada energinya. Daripada doa dengan bahasa asing yang tidak dimengerti artinya. Nah, di situ datang atau enggak itu tahu gitu loh. Begitu itu kamar kan sudah nggak mungkin. Kalau jari kita kan besar itu langsung nempel 3 gini. Dan kalau yang saya ingat Pak Ki, itu minumannya tadi itu rasanya beda. Terus kalau sudah paginya itu rasanya udah ontok. Padahal tadi tehnya manis. Iya, teh manis. Kopinya ada ya, udah nggak. Udah beda rasanya. Ontok. Gitu. Jadi. Ya mudah-mudahan keinginan pertanyaan Bu Nani tadi dengan ditayangkan video ini masyarakat kita tercerahkan, tersadarkan. Daripada dibacakan dengan bahasa asing yang kita nggak ngerti, lebih baik sandingan-sandingan ini. Karena kalau zaman dulu Pak Ki yang diceritakan Pak Ki tadi, sambil menunggu layon, kan melean tadi ya, itu biasanya ada tembang Kidung Asmoroloyo. Itu mocopat itu. Mocopat Kidung Asmoroloyo. Nah saat ini Kidung Asmoroloyo itu sudah ditiadakan, diganti dengan bacaan asing tadi. Sehingga apapun yang tradisi leluhur kita seolah-olah itu jadi sesat. Mocopat itu ya. Dulu mocopat Asmoroloyo tuh Pak Ki. Jadi orang 4 atau orang siapa dia. Seandainya anggotanya banyak ya. Gantian. Enggak suaranya enggak banter-banter. Jadi karena yang penting itu yang penting itu kan vibrasi. Betul. Sehingga tadi seperti tembangnya Bu Nani, layu-layu tadi kan menyentuh hati. Kita terasa sedih gitu ya. Tembang Kidung Asmoroloyo itu kan ada beberapa pupuh itu. Ada 5 kalau nggak salah ya Mas Puji ya. 5 atau 7. Beberapa pupuh ya, termasuk ada dandang ada mijil, ada megatro, ada pucung ya, ada kinanti dan ada beberapa pupuh. Di channel kita sudah kita tampilkan itu. Kidung Asmoroloyo. Nah sayangnya saat ini tradisi tadi hilang. Tradisi nguntape layonnya hilang, cepet-cepetan. Kalau istilahnya Pak Giono tadi paket hemat ya, langsung geruduk dan cepet. Sehingga penghormatan terakhir dari keluarganya nggak ada. Pertemuan terakhir dengan anak istrinya nggak ada. Nah ini. Terus sandingan itu sampai 7 hari. Sandingan itu sampai 7 hari. Itu bisa dibuktikan. Seperti kalau perempuan ada sewek, baju itu yang disenangi sandingan. Itu 7 hari. Bisa dibuktikan. Dia diterima atau enggak. Seperti orang Bali kalau kan arwah ya Pak ya. Bisa dimediasi. Sukmo dimediasi. Arwah itu bahasa Arab bisa juga. Dibuktikan. Jadi datang atau enggak bisa sandingan. Gitu. Makasih. Pak Puji. Nah, itu gantian Mas Puji ini biar Rahayu. Ini sama Pak Ki sudah dijelaskan panjang lebar ini. Bahkan banyak yang saya tidak tahu ini.
tradisi seperti apa, ada namanya Kumbakarnan itu. Kalau itu kan yang Pak Romo Trimo tadi bilang belum kumpul sudah diberangkatkan, itu kan sudah melewati itu ya. Terus saya yang pengen tahu itu yang mungkin orang cuman disuruh tapi tidak ngerti maksudnya. Apa gunanya berobosan itu, tujuannya apa, itu yang apa mungkin perlu dijelaskan. Ya gitu aja dulu. Matur nuwun Mas Puji. Tradisi berobosan ini biasanya dilakukan oleh anak cucunya yang meninggal. Ini adalah bentuk yang hidup tadi itu kan penghormatan terakhir, dan kita minta restu dari yang meninggal tadi. Biasanya yang berobosan ini misalnya grade-nya yang lebih muda, entah itu anak-anaknya, ponakan-ponakannya, cucunya, itu berobosan. Sekaligus di situ kalau zaman dulu ya, orang dulu itu kan kuat tirakate. Itu diharapkan energi positif dari yang meninggal tadi turun ke anak cucunya. Selain anak cucunya tadi merupakan penghormatan terakhir, gitu. Itu berobosan. Sebelum diberangkatkan ke pesarian. Ini ada lagi tanyakan? Kalau sekarang ini kan memang sudah memang ada yang sengaja memudarkan, atau ya memang ada tujuan tertentu lah, atau juga mereka yang memudarkan itu justru sebenarnya tidak tahu sih tradisi ini, sebenarnya tidak tahu, cuman mereka ya dapat dari gurunya si sana, akhirnya ditularkan ke jamaahnya ya kalau dibilang ya. Jadi akhirnya mulai mudar semua itu. Ya, berkaitan dengan itu kan sekarang banyak mereka itu menggunakan surat-surat yang di kitab yang diakui mereka itu. Dan ini kalau tradisi Jawa seperti tadi tembang layu-layu. Nah, itu tadi Romo cerita ada beberapa pupu ya, ada beberapa jenis, ada dandang gulo, ada ini, ada itu syairnya sama apa beda gitu ya? Syair kata-katanya beda. Ya, kalau yang kita biasa kalau yang dipakai sekarang ya, apalagi umat Islam itu kan Yasin, tahlil itu. Nah, itu kalau di Jawa seperti layu-layu itu juga panjang begitu gitu yang kita. Terima kasih Mas Puji. Kalau tradisi yang memang dulu itu kan pakai kidung asmara loyo layu ya. Asmara ya asmara, jadi adalah bentuk kecintaan kita, keluarganya, sanak saudaranya, tetangganya yang masih hidup ya, kepada yang meninggal. Asmara loyo, rasa cinta, rasa kasih kepada yang loyo, yang meninggal. Syairnya bagaimana? Syairnya tentunya berbeda dari beberapa pupuh ya. Ada pupuh Kinanti, pupuh Megatro, pupuh Pocong, kalau nggak salah ada 5 pupuh ya. Ini berbeda syairnya. Jadi dulu tradisi tahlil Yasin itu merupakan tradisi Jawa. Dulu ketika ada orang yang meninggal itu dengan kidung asmara loyo. Oleh para ulama-ulama, saya lihat ini ulama NU yang masih mencintai budaya Jawa ya, diakulturasi. Kidung asmara loyo diganti dengan tahlil dan Yasin. Karena itulah di umat Islam sendiri tradisi tahlil dan Yasin ini masih jadi pertentangan.
Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Masa kecil saya di Jawa Tengah tidak ada tradisi tahlil yasin, tidak ada. Tradisi tahlil dan yasin itu adanya di Jawa Timur. Karena memang basis NU itu kan di Jawa Timur. Jadi tradisi itu tidak ada. Bahkan di dunia Arab tidak kenal itu tradisi tahlil yasin seperti kita, tidak ada. Jangankan kok di dunia Arab, di sini saja, di Indonesia saja. Ini NU menggunakan, Muhammadiyah tidak. Organisasi Islam lain seperti LDI tidak. Karena memang itu dulunya tradisi Jawa. Nah, kalau tradisi-tradisi ini dihilangkan karena dianggap sesat, lama-lama bisa jadi layon dari keluarga kita, orang tua kita. Ini ibaratnya seperti bangkai, dibuang gitu saja, tidak ada penghormatan. Saya jadi teringat ada teman yang pernah pergi ke Timur Tengah. Katanya di sana itu ketika ada yang meninggal, itu tidak ada upacaranya katanya. Langsung dibawa ke suatu tempat yang di situ memang padang pasir, dikeruknya pakai bulldozer, jadi langsung ditimbun gitu aja. Ya, habis disolatin. Ya. Jadi habis disolati lah ya langsung dibawa ke suatu tempat tadi. Tidak ada penghormatan seperti di masyarakat kita memang. Nah ini kan, inilah bedanya kalau di masyarakat kita ya. Inilah bedanya mana bangkai, mana layon. Layon adalah sesuatu yang masih harus kita hormati. Kalau bangkai ya tentunya dibuang saja. Seperti halnya kita ada bangkai hewan ya langsung buang ke sungai atau langsung dipendem tanpa ada suatu penghormatan. Tradisi ini akan semakin hilang kalau kita semua sebagai anak turunnya tidak mau melestarikan. Secara logika gini, taruhlah yang meninggal itu bapak kita. Bapak kita itu sudah kerja keras membesarkan kita, mencerdaskan kita. Keringatnya bapak kita bekerja membesarkan dan mencerdaskan kita itu nggak terbeli, nggak tergantikan. Air susu ibu kita nggak tergantikan. Sehingga sudah selayaknya kalau kita sebagai keturunannya ini memberikan penghormatan terakhir. Ini yang harus menjadikan kesadaran pada kita. Kita harus tetap hormat, ingat, dan memuliakan leluhur kita. Karena kita berasal dari leluhur. Dari leluhur kita. Kita bukan bibit kawit berasal dari leluhur bangsa lain. Kenapa kita selama ini hanya diam saja, bahkan kita ikut-ikutan menyesatkan leluhur kita demi memuja leluhur bangsa lain. Hampir tiap hari kita selalu memuja-muja leluhur bangsa lain di dalam berbagai tindakan keagamaan kita. Tapi malah kita lupa atau bahkan menyesatkan, menjelek-jelekan leluhur kita. Ya. Ini ada lagi yang mau disampaikan ini yang tradisi nguntape layon yang hilang. Seperti yang diceritakan Pak Gi atau Romo tadi, kan sekarang sudah banyak yang punah ya. Yeah. Tujuan kita ini supaya membangkitkan lagi. Yeah. Nah, untuk membangkitkan ini kan harus ada acuannya. Yeah. Minimal itu bukunya, kitabnya itu. Jadi supaya generasi-generasi yang berikutnya ini bisa mempelajari dan akhirnya bisa
kita masyarakatkan lagi supaya tradisi ini muncul dan bangkit lagi. Itu aja pesan saya. Wah, ide yang bagus ini Mas Puji. Mudah-mudahan nanti kita ada dana, ya, entah dana gotong royong, karena Jawa tidak mengenal urunan, gotong royong sesama anggota kita, atau barangkali nanti ada donatur kita cetak buku. Tapi untuk selama ini kita belum bisa cetak buku, video kita bisa menjadi acuan dalam kita melakukan penghormatan nguntapke layon. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya dihubungi pengurus beberapa paguyuban kejawen, termasuk pengurus HPK, Himpunan Pengayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pengurus MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Ini meminta izin saya. Video yang di channel kita ini dijadikan acuan mereka tentang upakara layon, terus upakara nguntape layon. Nah, itu dijadikan acuan mereka. Dan sekarang tambah satu lagi, ini tadi tradisi nguntape layon yang hilang. Ini mudah-mudahan menjadi acuan juga. Kalau bukan kita yang memuliakan leluhur kita, siapa lagi? Kita tidak mungkin menunggu bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Eropa untuk memuliakan leluhur kita. Ya, kita harus sendiri yang memuliakan leluhur kita. Karena kalau saya lihat saat ini bangsa kita bangsa durhaka. Hampir setiap saat bangsa ini selalu memuliakan leluhurnya bangsa lain, terutama bangsa Arab. Tetapi kita lupa memuliakan leluhur kita. Padahal fakta mengatakan kita ada di dunia karena leluhur kita. Bukan leluhurnya orang Arab, bukan leluhurnya orang Eropa, bukan leluhurnya orang Cina. Orang Jawa ya leluhurnya orang Jawa, orang Batak ya leluhurnya orang Batak, gitu loh. Saya masih salut pada teman-teman kita orang WNI keturunan Tionghoa ya. Mereka di sini selain mereka memuliakan leluhurnya sendiri, karena memang dia orang Tionghoa, mereka juga memuliakan leluhurnya orang Jawa. Bahkan Mas Puji itu saksi hidup lah dari beberapa donatur kita setiap ada kegiatan itu, salah satunya malah orang-orang WNI keturunan Tionghoa gitu loh. Sementara saat ini saya malah belum menemukan orang-orang Jawa yang istilahnya punya kesadaran membantu perjuangan kita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya rekaman video ini bisa menambah literasi untuk acuan dalam nguntape layon. Bu Nani ada yang dicatat mau disampaikan? Sambut. Yeah. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita. Tradisi nguntape layon yang hilang. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, penyadaran pada kita semua, dan acuan kepada kita semua dalam kita memuliakan orang tua kita, memuliakan leluhur kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.